Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Eksplorasi konsep modul 1.2.A.4 Nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh Aris Rustiani SPD CGP Angkatan 9. Perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Iwan Sariri Dirjen GTK Kemdikbudristek, refleksi atas asas konvergensi Ki Hajar Dewantara. Tugas A, modul 1.2.A.4. Bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia? Mengapa demikian? Cara kerja otak yaitu dengan dua sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Dalam sistem berpikir cepat atau thinking fast, bagian batang otak yaitu otak reptil dan otak sistem limbik atau otak mamalia yang diprogram untuk mengkonversi energi. Sedangkan dalam sistem berpikir lambat atau thinking slow, bagian otak luhur untuk berpikir strategis, kreatif, dan metakognitif merupakan kekuatan yang juga sekaligus merupakan masalah karena berpikir lambat memakan banyak energi. 5 kebutuhan dasar manusia. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, manusia butuh kekuasaan dan penguasaan. Yang ketiga, manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, manusia membutuhkan kesenangan. Serta yang kelima, manusia membutuhkan kebebasan. Tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya terhadap pembentukan kebiasaan. Yang pertama, tahapan perkembangan menurut Ki Hajar Dewantara. Tahapan yang pertama adalah wiraga dari umur 0 sampai 8 tahun. Di sini disebut sebagai taman indria atau taman perkembangan indera anak. Tahapan yang kedua antara wiraga dan wirama pada umur 9 sampai 16 tahun. Di taman ini adalah tahap perkembangan pikiran anak. Selanjutnya pada tahap wirama antara umur 17 sampai 24 tahun. Di tahap ini tahap pengelolaan diri dan pengenalan profesi. Yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Di sini saya menjelaskan hanya 6 tahapan. Yang tahap pertama adalah umur 0 sampai 1,5 tahun, itu tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahapan yang kedua, umur 1,5 sampai 3 tahun adalah tahapan otonomi dengan rendah diri. Tahapan yang ketiga antara umur 3 sampai 5 tahun adalah tahapan inisiatif dan rasa bersalah. Tahapan yang keempat pada umur 5 sampai 12 tahun, tahapan produktivitas dengan inferioritas. Pada tahapan kelima antara umur 12 sampai 18 tahun, tahapan identitas dengan kebingungan peran. Sedangkan pada tahapan ke-6 18 sampai 40 tahun adalah tahap keintiman versus isolasi. Kesimpulan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Nilai-nilai guru penggerak yang perlu dikuatkan adalah: yang pertama, berpihak pada murid. Dalam hal ini, guru dapat merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai kodrat anak, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua,
Guru penggerak harus kolaboratif, mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat demi tercapainya pembelajaran yang bermakna. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri. Mandiri dalam hal ini, guru tidak tergantung pada orang lain dan mempunyai inisiatif sendiri dalam pembelajaran. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang perlu dikuatkan adalah inovatif. Dalam hal ini, guru mampu mencari inovasi pembaruan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah reflektif. Dalam hal reflektif, guru mampu merefleksi diri untuk memperbaiki kekurangan sehingga menjadi lebih baik. Tugas B, modul 1.2.A.4. Manakah dari nilai-nilai guru penggerak yang dikuatkan setelah Bapak Ibu memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik? Nilai-nilai guru penggerak yang perlu dikuatkan. Yang pertama, berpihak pada murid. Dalam hal ini, guru dapat merancang pembelajaran yang menarik, yang berpihak pada murid, dan sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru juga dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kedua adalah nilai kreatif dan inovatif. Guru dapat mencari atau menciptakan inovasi baru untuk media pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Bagaimana manusia merdeka bergerak? Berdasarkan pemikiran KHD, manusia merdeka merupakan seseorang yang secara lahir batin tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain, namun berpegang teguh pada kekuatan diri sendiri. Sedangkan bergerak dapat diartikan sebagai aktivitas individu yang dilakukan yang berhubungan dengan sesama. Maka manusia merdeka bergerak dengan dasar kekuatannya sendiri tanpa tergantung orang lain, baik lahir maupun batin, yang disebut dengan motivasi intrinsik. Apa makna dari pernyataan manusia merdeka? Adalah manusia yang berdaya dalam memilih dan mereka termotivasi dari dalam. Manusia merdeka berdaya dalam memilih dalam teori pilihan. Manusia merdeka akan mampu menentukan arah dan tujuan hidupnya. Manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri, tidak tergantung orang lain, dan juga tidak mudah goyah. Pendidikan dapat menuntun anak memilih jalan kodrat alamnya sendiri, dan untuk menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tugas C modul 1.2.A.4. Bagaimana struktur sistemik lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai dalam diri seseorang? Struktur sistemik lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan nilai diri seseorang, khususnya adalah struktur dalam keluarga. Karena belajar pertama kali seseorang adalah dalam keluarga. Dalam keluarga, anak akan menyerap nilai-nilai yang ada pada keluarga tersebut, seperti nilai keagamaan, nilai kebudayaan, etika, dan sebagainya. Di mana nilai-nilai tersebut dapat digunakan anak dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan pembentukan nilai-nilai dalam diri seseorang yang dari lingkungan dapat melalui metode internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman. C.1. Apa kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan? Kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan menurut saya, diagram identitas gunung es menggambarkan bahwa dalam diri setiap manusia memiliki unsur intrinsik dan eksplisit. Jiwa dan pemikiran manusia dalam sifat intrinsik sangat mendominasi dalam diri manusia. Menurut KHD, keluarga adalah tempat utama dan pertama dalam menumbuhkan dan menyemai benih-benih kebudayaan. Maka anak akan tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya.
Selanjutnya, apa konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es pada peran saya sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan? Konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es dan peran sebagai guru penggerak adalah seorang guru penggerak harus mampu menumbuhkan dan menggerakkan unsur intrinsik yang ada pada dalam diri guru penggerak juga pada diri siswa sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik dalam diri siswa. Guru penggerak dalam proses transformasi pendidikan harus mau dan mampu bergerak dan menggerakkan diri dan lingkungan sekitarnya. Guru merupakan fasilitator bagi siswa. Guru menuntun dan mendidik siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru penggerak juga harus dapat mengimbaskan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada dalam dirinya terhadap kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan serta orang tua murid, serta lingkungan di sekitarnya menuju profil pelajar Pancasila. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.